nyeleneh banget, seperti kelenteng ya, kelenteng mungil sedunia ini. Nah ini tempat untuk ngalah berkah dengan cara ritual. Ya, ada yang bilang mencari pesugihan. Rumah pertapa. Ya, di situ ada orang pertapa sampai kurus badannya, kurus banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi di kesempatan hari ini saya berada di Alas Srikati Ketonggo Ngawi ya, dan di sini kita akan menuju ke sebuah lembah yang di sana ada sungai dan ada banyak sekali tempat-tempat keramat yang tentunya banyak ya para pelaku ritual yang dari jauh, bahkan juga dari mancanegara yang datang ke sini, yang penasaran juga dengan tempat ini. Sebagian juga masyarakat ada yang ritual ya di sini. Jadi kita harus menuruni tangga ini untuk menuju ke sungainya, yaitu Sungai Tempur. Apa sih yang dinamakan Sungai Tempur? Yaitu pertemuan antara beberapa sungai jadi satu. Dan di Indonesia ini lebih dominan atau lebih fenomenal ya, lebih akrab di lisan masyarakat dinamakan Sungai Tempur yang ada di bawah sana. Nah seperti itu terlihat. Jadi pertemuan antara, kalau di sini 2 sungai, ada juga yang 3 sungai, namun yang di sini 2 sungai. Nah, kita turun, yuk. Melewati tangga berundak. Iya. Dan ini akses turun, nanti kita pulangnya lewat yang sana. Ada orang. Nah, Apa itu, Mas? itu orang ngamuk-ngamuk itu. Oke, Mas. Jadi sungai tersebut ini sedikit kita sepil kisahnya yang kita peroleh dari folklore ya, cerita dongeng atau dongeng rakyat ya, yang turun-temurun dan sudah dikenal juga sampai sekarang, di mana Raja Majapahit dulu sebelum melepas baju kebesarannya, beliau itu mandi di sungai ini, di Sungai Tempur ini. Wah, sungainya budek ya teman-teman ya, keruh karena mungkin di atas sana turun hujan. Apa, Mas? Sungainya kan keruh. Beras ya, keruh ya. Biasanya Biasanya bening. bening ya. Iya, karena di sana turun hujan. Moga Pak, sampun. Saya pundi jenengan? Saya pundi? Oh, dan tanggi kali ini. Pulau Kendal. Nggih. Kendal. Anu lapangan Maler. Iya, Pak Pur. Pak Pur, Pak Lurah. Nah, monggo. Budek nggih, lepene nggih. Jawa mriko mungkin nggih. Nah, ini yang dinamakan Sungai Tempur, teman-teman. Yang tempat mandi Raja Majapahit ya, Prabu Brawijaya ya kalau ya. Ya, masih berhubungan erat dengan masa kerajaan Majapahit pada zaman dahulu. Jadi sebelum melepas baju kebesarannya, itu mandi di sini. Nah, itulah. Dan ada satu tempat yang diyakini ini mistisnya kuat. Apa itu, Mas? Sebagai sumber untuk orang-orang ritual di sini ya. Ritual. Mereka tuh kadang ya meminta sesuatu lah. Nah, ini tak tunjukkan. Percayaan sendiri-sendiri ya, Mas ya. Menurut keyakinan mereka masing-masing. Tempatnya nyeleneh banget, seperti kelenteng ya. Tapi kelenteng mungil sedunia ini. Nah ini. Nah. Tuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah ini, di sini kita lihat banyak sekali perdupaan dan serta bunga ya, sajen. Nah, inilah pusat dari, bisa dibilang ini adalah pintu gaib ya, atau pintu di sini yang dinamakan Sungai Tempur ini. Di sini pusat punjernya gitu. Oh, di sini pintu gaibnya. Iya, pintu gaibnya. Jadi ketika ada orang yang punya hajat itu berdoanya di sini terus mandi gitu di sini. Tuh. Jadi bertemunya 2 aliran sungai ya. Oke, next kita ke sana, Tugu Mas. Ini apa sih, Mas?
itu arca ya, arca unfinished ya. Heeh. Nah, kita akan menuju ke Tugu Mas yang harus melewati jembatan itu. Namanya Mas? Tugu Mas, Tugu batu, iya tapi berupa emas. Kayu Mas kok dinamai Tugu Mas? Apa orang gadingnya berwarna emas, Mas? Tugu Mas ya, tugu itu kan sebuah ornamen atau sebuah apa ya? Iya seperti itu, sebuah lokasi ya. Dan emas itu berharga begitu ya. Mungkin di situ tempat yang sangat apa ya spesial lah di waktu itu gitu. Mas itu. Iya. Nah, oke. Tempat yang sangat berharga. Jadi kalau kita lewat sini jeplok ya, kita lewat yang sebelah sini aja. Tapi nanti entah bisa atau enggak ya ke sana ya. Mau apa lewat sini aja? Coba. Kemarin ada orang yang jeplok. Betul lah. Aku tadi sih. Jadi untuk apa? Pilot projectnya, untuk testernya itu saya. Kelinci percobaannya ini saya. Nah, harus pegangan. Hati. Seperti ini. Ayo. Usahakan jangan menginjak papan. Menginjaknya papan yang ada gininya ya. Ada gininya. Seret. Nah, terus lagi. Nah. Oke. Kita akan menuju ke Tugu Mas. Di sebelah sana tuh banyak orang yang bertapa. Ya, orang yang ritual tentunya ya. Mudah-mudahan kita tidak mengganggu mereka. Tuh. Ya. Oke. Jadi di sini ada orang yang sedang ritual. Kita tidak mengganggu, kita langsung review ke Tugu Masnya, terus gua. Nah, di sana ada rumah batu. Sangat bersih sekali dan sangat terawat ya. Sangat terawat. Nyun sewu nggih, Pak? Nyun sewu. Nah, ini yang dinamakan Tugu Mas. Dan kita lihat ya di sini banyak perdupaan juga yang ini merupakan sebuah apa namanya? Tugu batu ya, tugu batu yang dililit pohon apa ini, jambu atau apa ya? Nah, ini sudah ada dari zaman era kerajaan. Di zaman kita kerajaan. Kan Saking tuanya, batu ini sampai dililit oleh pohon ya. Nah, anehnya ya, kalau sudah sekian tahun umurnya, seharusnya pohon ini pun juga sudah mati, namun ini masih Hidup. iya, dan akarnya masih melilit seperti ini. Dinamakan Tugu Mas. Nah, ini terlihat seperti saling membutuhkan ya, si pohon betul. membutuhkan tempat untuk dia berdiri kokoh, si batu juga membutuhkan si pohon Topangan ya, dia juga untuk topangan. menopangnya. Jadi ini mungkin filosofi kehidupan bahwa hidup itu sebenarnya adalah saling membutuhkan, Saling menyokong ya. ya saling menyokong satu sama lain. Seperti halnya pohon ini sama batu ini. Dan mitosnya, mitos kita bilang mitos ya. Di sini mitos digunakan sebagian kalangan masyarakat yang meyakini bahwa tempat ini tempat untuk ngalah berkah atau mencari keberkahan dengan cara ritual. Ya, ada yang bilang mencari pesugihan di sini. Mencari pesugihan. Ya, tapi cara-caranya kita tak tahu, dan apalah yang jelas sekilas kita mendengar berita bahwa tempat untuk mencari pesugihan gitu ya di sini. Kan identik dengan Tugu Mas. Ya, mungkin dikira ini tugunya ini di tapi di kebatinan, orang yang mempunyai indera keenam atau orang indigo, bisa jadi ini adalah
emas gitu loh. Emas ya. Kalau kita biasa melihat ya batu, songgok batu. Mungkin tapi di mata orang-orang lain dengan mata batin mereka mungkin ini adalah sebuah songgok emas seperti itu ya. Bongkah emas yang Sebongkah. sangat besar gitu. Dan di sebelah kiri ini ada goa, cuman bisa naik nggak kira-kira? Di situ juga digunakan orang untuk ritual. Kita nggak usah naik ya kayaknya. Ada goa di sana, tapi licin. Jadi kita ke sana aja. Cek Mas, lihat itu. Mana? Itu jamur-jamurnya itu berwarna emas loh. Oh Mas. itu jamur, iya. Iya toh, tapi berwarna emas. Ah, Teman bisa lihat ya. ada kaitannya dengan tugu emas ya. Iya, jamur-jamurnya berwarna emas gitu ya. Itu mungkin kalau spiritual bisa melihat itu emas mungkin ya. Mungkin ya. Kan kalau ada pada normalnya atau Mas, jamur itu yang itu ada yang sebelah sana. Kayak kuping, Warnanya itu seperti Merah. merah Merah. keunguan. merah kuping ya. Nah, itu yang normalnya. Dan ini saya baru lihat ini jamur berwarna emas. Mau bawa pulang? Ya ampun, jangan-jangan. Oh jangan, nggak boleh bawa apapun dari hutan ini, walaupun ranting kering ya. Kita, Karena Mas, Hmm. langsung juga itu yang nah di sana tuh yang saya maksud rumah pertapa. oh, itu rumah pertama, Mas. Jadi di sana tuh ada orang yang bertapa sampai sekarang ya kalau nggak salah. Kecil sekali ya, Mas. Iya, Berarti seukuran dengan orang yang duduk gitu ya. Cukup untuk rebahan satu orang. Sampai sekarang masih ada orang yang kita bersama. Situ situ. Kelihatan dari kain-kainnya dijemur itu. Ya, Iya ada orang bertapa. Dan kita kalau ke sana ganggu ya, nggak enak Iya, ya. Nggak usah ya. Takut ganggu, nanti nggak enak. Di situ ada orang bertapa sampai kurus badannya, kurus banget, kurus kering banget di situ. Berpuluh-puluh tahun katanya. Harus melewati ini apa? sungai. Sungai yang ada di Alas Ketonggo ini. Sungai ya, Mas ya. Jadi orang bertapanya sampai kurus kering kan, sampai kurus kering. Tapi masih hidup. Ya, jadi kita tidak perlu ke sana, licin juga, takutnya tergelincir. Nah, seperti itu. Di sini kita sudah berhasil mereview sebuah tempat yang dinamakan Tugu Emas, yang ada di Alas Ketonggo, Ngawi, Jawa Timur. Oke, semoga tayangan kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.